Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas materi tentang jenis-jenis proyek konstruksi. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian bangunan. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan pekerjaan proyek konstruksi. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam pekerjaan konstruksi. Yang keempat, peserta didik dapat memberikan contoh bangunan proyek konstruksi. Dan yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan fungsi teknologi konstruksi. Ya, kita masuk ke materi. Jenis-jenis proyek konstruksi. Bangunan merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi. Banyak masyarakat mengartikan bangunan adalah rumah, gedung, jembatan, atau sarana prasarana lainnya. Pekerjaan proyek bangunan atau konstruksi memiliki ruang lingkup, yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan, baik yang ada di atas, di bawah tanah, atau di air. Pekerjaan proyek konstruksi terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman. Proyek jenis ini menyangkut proyek pembangunan tempat tinggal seperti rumah, perumahan, villa, ataupun apartemen. Kegiatan pembangunan jenis ini dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama, secara pribadi, dan yang kedua, secara massal. Namun, biasanya khusus untuk proyek perumahan dilakukan secara massal atau serempak dengan penyediaan sarana penunjang. Dalam pengerjaan proyek bangunan perumahan diperlukan perencanaan yang matang karena menyangkut fasilitas dan jaringan infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, dan sarana-sarana lainnya. Dan ini adalah contoh gambar perumahan. Yang kedua, proyek konstruksi bangunan gedung. Konstruksi bangunan gedung ini merupakan tipe pekerjaan atau proyek yang banyak dilakukan. Karena tipe proyek seperti ini menekankan pada pertimbangan konstruksi, pertimbangan pada teknologi yang praktis, dan pertimbangan pada peraturan bangunan setempat. Dan ini adalah gambar contoh dari proyek konstruksi bangunan gedung. Yang ketiga, proyek konstruksi teknik sipil. Pada proyek konstruksi teknik sipil, pemilik proyek atau owner biasanya pemerintah, baik pemerintah pusat atau tingkat nasional atau pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Pada pengerjaan proyek ini, elemen desain keuangan dan pertimbangan hukum tetap menjadi pertimbangan penting, walaupun proyek ini lebih bersifat tidak mengambil keuntungan yang banyak atau non-profit.
dan mengutamakan pelayanan masyarakat atau public service. Proyek ini merupakan proses penambahan infrastruktur pada lingkungan terbangun atau build improvement. Beberapa jenis pekerjaan proyek konstruksi teknik sipil antara lain. Yang pertama, proyek pembangkit listrik. Yang kedua, proyek jalan raya. Yang ketiga, proyek jalan kereta api. Yang keempat, proyek bendungan. Dan yang kelima, proyek pertambangan. Kalau kita melihat secara langsung di daerah kita, apabila kalian jalan ke Samarinda, kalian bisa melihat proyek jalan layang atau yang menyeberang di Jembatan Mahakam. Nah, itu adalah contoh dari proyek konstruksi teknik sipil. Bisa juga kalian melihat kalau jalan-jalan ke bendungan, nah itu juga contoh dari proyek teknik sipil. Dan ini adalah contoh gambar dari proyek teknik sipil, yaitu adalah bendungan. Dan yang keempat, proyek konstruksi bangunan industri. Proyek konstruksi bangunan industri membutuhkan keahlian khusus di bidang perencanaannya, terutama menyangkut desain dan konstruksinya. Proyek ini merupakan bagian yang relatif kecil dari industri konstruksi, tetapi merupakan komponen yang penting dalam pengembangan bangunan industri. Pemilik proyek atau owner ini biasanya suatu perusahaan atau industri yang besar seperti perusahaan minyak, perusahaan farmasi, dan perusahaan kimia. Kalau kita lihat di daerah kita, bangunan industri itu ada di daerah Senipah. Nah, itu adalah contohnya. Dan yang terakhir dari materi kita, fungsi teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya. Salah satu bentuk hasil akhir konstruksi yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari segala cuaca. Pada saat ini, tempat tinggal dapat berupa rumah tinggal, apartemen, villa, ataupun kondotel. Sementara teknologi konstruksi berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia seperti kantor, gedung, toko, dan lapangan. Selain itu, teknologi konstruksi memiliki fungsi untuk mempermudah transportasi dan komunikasi dalam bentuk konstruksi seperti jalan, jembatan, dan rel kereta api. Nah, itu adalah materi kita hari ini. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, jenis-jenis proyek konstruksi terbagi menjadi 4 dan ada juga fungsi teknologi konstruksi, yaitu adalah berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia seperti kantor, gedung, toko, dan lapangan. Dan juga ada yang berfungsi untuk mempermudah transportasi dan teknologi dalam bentuk konstruksi seperti jalan, jembatan, dan rel kereta api. Ya, jadi saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.